nggak ada yang percaya. Kita bisa dipercaya oleh Kings, kesimpulan mereka ternyata ekspor itu mudah. Udah cukup bagi saya. Saya rasa kepemimpinan yang melayani, Prof. Tapi itu juga kelemahan kami sebetulnya. Tim dari Malaysia juga sudah datang dan mengundang kami. Tim dari Thailand datang dan mengundang kami untuk presentasi. Di berbagai daerah menjadikan wakil gubernur itu untuk membuka acara karena gubernur berhalangan. Kami tetap saja, Prof, ada kegiatan di mana, Pak Emil saya nggak bisa datang, minta tolong ya, Pak Emil datang. Selamat datang Ibu Khofifah di Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Wah, ini luar biasa. Saya sangat menikmati suasananya, Prof. Siap. Terima kasih Ibu. Indah. Biasanya kami ke sana. Terakhir kita wawancara di kantornya Ibu Khofifah di Jawa Siap. Timur. Ya, makasih. Indah sekali. Ya. Ini dalam suasana pilkada menarik sekali. Kami juga akan menurunkan calon-calon yang akan maju dan Ibu sudah terpilih sebagai calon gubernur kembali di Jawa Timur yang nanti akan maju bertarung dengan lawan-lawan yang lain. Betul ya? Baik. Ibu Khofifah, ini menarik sekali. Dalam situasi ini tentu kami senang. Kami ingin tahu juga visi dan pandangan bagaimana sih membangun masyarakat. Dan menarik sekali, saya impress dengan situasi yang terjadi di Jawa Timur. Tahun 2019 ketika Ibu terpilih sebagai gubernur Jawa Timur, itu mengalami juga ada ya banyak hal yang termasuk stunting, COVID, Prof, kemiskinan, kena COVID, ya. Ada target-target, tapi kok bisa dicapai semuanya dengan baik. Kita bahas satu persatu ya, Siap. karena Ibu bukan tipe pemimpin yang meledak-ledak katanya. Ya. Saya biasa, Prof. Ya. Jadi Ya. pecah di perut, jangan pecah di mulut. Pecah di perut, jangan pecah di mulut. Jadi Apa kita itu nggak artinya? banyak ngomong gitu. Ya. Kalau ada sesuatu, pastikan ada like and dislike. Sudah, nggak usah semua direspon. Dah, kita tidak banyak menyampaikan ke publik. Tapi itu juga kelemahan kami sebetulnya. Sehingga banyak hal yang mestinya bisa jadi referensi. Tapi itu mengejutkan, tiba-tiba jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat akhirnya ujungnya tampak di IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ada pendidikan, ada kesehatan, tentu juga ada kemajuan-kemajuan yang lain di harapan hidup dan sebagainya. Kita bicara dulu tentang pendidikan. Ada berita yang menarik, Anda sampai berjuang untuk mendapatkan kampus internasional, bikin King's program College studi London. King's Siap. College. Ya. Itu nggak main-main itu. Banyak orang bilang begitu, Prof. Ya. Jadi kenapa kami kemudian berikhtiar untuk menggandeng perguruan tinggi yang memungkinkan bisa memberikan penguatan SDM terutama di Jawa Timur, karena kami sudah mendapatkan prospek bahwa Mei 2024 itu industri manufaktur Jawa Timur sudah akan mencapai 35% lebih bahkan. Itu melebihi lebih Target cepat nasional. dari target. Lebih Karena cepat, nasional targetnya 2045. 2045 baru 100 30%. tahun Indonesia merdeka. Ya, baru 30%. Sedangkan Anda sudah mencapai 35%. Ya, siap. Maka tentu kita tidak ingin nanti masyarakat Jawa Timur jadi penonton. Ya. Nah, itulah kemudian kita mencoba melakukan exercise. Insya Allah, Prof Redot ini nggak ada yang percaya bahwa kita bisa dipercaya oleh Kings untuk mendapatkan kesempatan belajar jarak jauh karena seluruh dosen dari sana, proses rekrutmen juga dari sana. Jadi kita sesungguhnya Studentnya kita dan anak-anak kita bisa belajar di sini. Siap. Ya. Ini impian banyak orang Bu untuk sekolah di sana. Jadi untuk program apa ini kita magister degree ya, Prof, untuk digital future dan digital economy. Jadi ini untuk apa kaitannya dengan sektor manufaktur di Jawa Timur? Jadi kami berharap bahwa ini kan pasti kemudian digital ekosistem ini semuanya lah sudah masuk ke sana. Semua masuk ke sana, pertanian ke sana. Oleh karena itu menyiapkan SDM yang bisa memberseiringi berbagai kemajuan tidak hanya di sektor industri manufaktur, tapi di semua lini sektor saya rasa memang membutuhkan itu. Maka kita tentu mengundang banyak pakar memberikan masukan dan kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan dari Kings untuk S2. Prosesnya bagaimana sampai bisa dapat Kings? Kami bersurat pasti, kemudian dari Kings itu alhamdulillah bulan Mei tahun lalu itu ke Jawa Timur.
Setelah ke Jawa Timur, kemudian Agustus kami melakukan kunjungan balasan ke sana. Dan akhirnya Oktober tahun lalu mereka juga datang dalam tim yang cukup besar. Dan kemudian ini proses-proses tentu dilakukan komunikasi dan rapat-rapat virtual meeting kita lakukan sampai kepada kurikulum-kurikulum secara teknis. Siapa partner di Jawa Timurnya? Pemprov sendiri atau juga gandeng kampus tempat? Tadinya mereka kenalnya UI. Nah, sudah akhirnya kami menyampaikan bahwa ini di Jawa Timur, jadi UNAIR harus digandeng. Kemudian ITS harus digandeng. Karena ini tempatnya di Malang, di Singosari Malang, UB harus digandeng. Oh, Brawijaya. Ya, setelah itu ada perguruan tinggi swasta di Malang. Ada Unisma di Malang, ada Undas Muhammadiyah Malang. Ya, terkenal jadi, itu UMM. Ada 2 perguruan tinggi swasta, Prof, di Malang yang kemudian bersama-sama menjadi bagian yang ikut melakukan persiapan sampai kemudian September ini sudah dimulai. September ini dimulai ya, program Magister. Magister Degree untuk Digital Economy dan Digital Future. Sementara di Surabaya sendiri dari Western Sydney University untuk Digital Innovation. Digital dimulai, Innovation. Ya, September ini juga. Jadi tentu semua koordinasi dengan Dikti dan dari Dikti sudah mengeluarkan izinnya untuk program Digital Innovation dari Western Sydney University dan program Magister untuk King's College London. Ya. Ada satu hal yang menarik, beberapa studi menunjukkan bahwa investor dari luar itu selalu bertanya SDM-nya bagaimana. Mereka tidak mau sekedar masuk, tapi mereka menanyakan ada nggak SDM-nya? Dan ini jawabannya rupanya ya. Ada SDM. Dipersiapkan, SDM-nya ada, tapi kualitasnya diperbaiki. Ekosistem juga, Prof. Jadi kalau kemudahan berinvestasi misalnya, kan sebetulnya itu bisa diukur. Jadi dari beberapa lembaga kemudahan berinvestasi di Jawa Timur ini termasuk sangat baik. Paling kita hanya nomor 1 atau nomor 2, nomor 1 atau nomor 2 dengan DKI. Ini kan kalangan terdidik. Bagaimana masyarakat miskin di Jawa Timur? Pada waktu Ibu masuk itu kemiskinan ekstrimnya juga lumayan. Ya, 4,4%, Prof. Per Maret 24 ini alhamdulillah 0,66%. 0,66%. Per September ini kan biasanya disurvei ulang itu mudah-mudahan sudah bisa sangat mendekati 0. Ini karena sudah 0,66%. Jadi ada program yang kita bangun sinergitas itu antara lain dengan Basnas, Prof. Jadi Badan Amil Zakat ini di Jawa Timur kita mendapatkan manfaat cukup banyak. Antara lain itu 1 keluarga 1 sarjana, SKSS. Memang belum merata, tapi paling tidak program ini sudah memberikan inspirasi bagi seluruh warga yang tadinya mungkin bisa ya sekolah anak saya, dan itu sudah bisa mereka berharap bahwa ada ruang mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa S1. Kemudian untuk pesantren. Jadi Jawa Timur ini basisnya kan pesantren. 4.600 pesantren yang santrinya di atas 1.000. Kalau yang di atas 500 itu 6.800-an. Ini khas kalau kita ke Jawa Timur. Ya, siap. Apakah kita ke airport ataupun kita di rest area ketika kita lagi lewat jalan tol? Kalau kita turun sebentar, selalu ketemu kaum sarungan. Mereka yang sarung, artinya santri-santri ini. Jadi begitu besar memang Jawa Timur. Nah itu akhirnya kan masih ada pesantren yang memang hanya pendidikan salaf. Jadi pendidikan formal memang tidak dilaksanakan di pesantren itu. Akhirnya kemudian ini yang kalau BPS kan tidak mau melihat bahwa ini sebenarnya status sosial ekonominya bagus, tapi memang masuk dalam lembaga pendidikan yang memang tidak mengeluarkan ijazah formal. Akhirnya kemudian kita menyiapkan, zaman Pak Dekarwo sudah ada program S1 untuk pengasuh dan ustadzah di pesantren. Kemudian zaman kami S2. Kemudian 3 tahun lalu sudah ada S3. Jadi ada nyambung ya dari pendahulu Anda. Anda sambung, tidak dimusnahkan begitu, tapi diteruskan. Oktober ini sudah mulai, insya Allah ada 80-an doktor, insya Allah. Kemarin bulan Juli sekitar 256 master. Jadi mereka adalah para pengasuh pesantren atau mereka ustadz di pesantren-pesantren itu. Harapan kami adalah bahwa managerial skill di lingkungan pesantren dan kemudian interaksi mereka dengan eksternal itu akan terbuka dengan lebih modern
dan mereka bisa memberseiringi kemajuan dan dinamika di luar pesantren dengan apa yang dilakukan oleh pesantren. Jadi menjadi masyarakat yang juga terdidik dan lebih bisa mengendalikan ekonomi, kehidupan, toleransi. Jadi izin dari posisi itu kemudian yang kita mengembangkan ini sudah direplikasi di beberapa provinsi, Prof. Bahkan tim dari Malaysia juga sudah datang dan mengundang kami. Tim dari Thailand datang dan mengundang kami untuk presentasi One Pesantren, One Product. OPOP. Saya suka terheran-heran lihat BPSDM Jatim. Itu bisa menjadi pusat pelatihan nasional. Ya, siap, Prof. Saya beberapa kali diundang, saya ngomong sedikit, tapi yang dikerjakan lebih banyak lagi dari apa yang saya ucapkan. Dan sekarang BPSDM ini telah memiliki semacam training center nasional, ya? Begitu ya? Iya, Prof. Dan saya dengar banyak sekali camat-camat dan para pimpinan di daerah lain, provinsi lain datang belajar di sana. Betul ya? Kami juga waktu itu minta izin kepada LAN. Ya. Kami punya data, jadi Global Competitiveness Index nasional, Global Innovation Index kita, lalu Global Talent Competitiveness Index itu kan, mohon maaf kalau dibanding dengan misalnya Singapura, kita memang harus mendorong. Maka saya sempat minta izin kepada Kepala LAN, bolehkah kalau kita PIM 2 itu diberikan izin untuk melakukan semacam studi banding, jadi komparatif study ke Singapura. Nanti peserta yang menentukan, mereka sebenarnya ingin melihat apa di Singapura dari data-data ini. Jadi supaya inovasi dan daya saing kita itu terdorong gitu, supaya kita bisa mengikuti jejak inovasi dan daya saing Singapura dalam beberapa hal, terutama adalah untuk para birokrat, Prof. Ya. Kami diberi izin untuk itu. Tanpa banyak bicara, tadi prinsipnya meletus di perut daripada meletus di mulut. Pecah di perut, jangan pecah di mulut, siap, Prof. Terus kemudian jadi satu persatu, angkanya bisa kita lihat pencapaiannya, dan kemudian juga menarik, ini adalah provinsi yang banyak santrinya, juga menarik. Anda juga melihat betapa pentingnya peranan Muslimat NU ini, dan itu saya melihat dukungan yang sangat besar. Terima kasih, Prof. Renat ya. Siap. Jadi saya dengar di situ ada apa namanya, mustika, ya, ada mustika mesem, ada mustika darling, gitu ya. Saya sempat buka-buka. Apa itu Bu Khofifah? Jadi sebetulnya Muslimat ini kan di NU adalah badan otonom sudah lini paling akhir. Jadi kalau yang muda itu Ikatan Pelajar Putri, kemudian yang di atas itu Pemudi Fatayat NU, lalu selebihnya itu yang senior-senior ini Muslimat NU. Jadi tingkat volunteerismenya tinggi sekali. Mereka adalah para relawan, mereka bekerja luar biasa. Ini ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Jadi mereka biasanya dengan sukacita, kalau misalnya ada kegiatan juga mereka dengan sukacita mendermakan, apakah energi ataukah apa, misalnya mereka punya kemampuan uang juga mereka mendermakan, kemudian mereka punya energi, mereka punya jaringan, mereka mendermakan, dan biasanya memang ada panduan. Jadi misalnya stunting gitu, stunting itu di setiap saya hadir terutama biasanya kita kemudian membaiat ya, pengurus itu berikrar untuk menjadi bunda penurunan stunting di daerah masing-masing. Caranya bagaimana? Kita hanya meminta mereka tiap hari sesuai dengan data yang terindikasi stunting, kasih 1 telur tiap hari. Bukan telur 1 kilo, enggak. 1 biji telur, 1 biji telur, supaya anak ini mendapatkan asupan gizi tambahan. Nah, kemudian bagaimana dengan kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim inilah yang kemudian Muslimat ini punya program Mustika Mesem, Muslimat cantik menurunkan kemiskinan ekstrim. Dengan cara apa? Caranya itu rantangan mereka. Jadi kalau dengan kades atau lurah, di mana ada kemiskinan ekstrim di sini? Oh ini. Jadi bentuk kepedulian mereka. Siap, ya. Empati, sosial empati untuk Prof, betul. Mereka yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi data itu kemudian mereka membagi tugas. Hari ini saya yang kasih makanan rantangan. Ini seperti cerita dongeng ya.
bahwa masyarakat kita seperti itu ternyata masih ada. Oh masih Prof, siap. Masih ada masyarakat kita. Saya ingat dulu ketika pejuang-pejuang kita, ketika dulu melakukan gerilya di depan rumah, selalu ada yang menyediakan ketela, ada yang menyediakan minum, sehingga pejuang itu tidak kehausan di perjalanan, tidak kelaparan. Prof, sampai sekarang masih ada jimbitan. Jimbitan itu mungkin cerita tahun 80-an ya, tapi di musimat masih ada jimbitan. Jadi mereka punya beras, sudah nanti taruh karung-karung, kemudian jimpitan itu kalau di daerah katakan Jember atau Demak, Pati, itu masih ada Prof, bawa ikan kering itu Prof. Jadi mereka bawa aja ikan, dicampur aja di situ, kemudian nanti oleh pimpinan cabangnya itu dijual gitu. Yang sangat banyak itu beras. Jadi ya mereka berbeda kualitasnya, tapi sudah dicampur aja di situ. Masing-masing tuh bawa beras sudah dicampur, dimasukkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Masih ada Prof, jimpitan. Itu menjadi perkat sosial masyarakat kita ya. Keinginan berkontribusi begitu ya. Anda menggunakan jalur perekatan sosial, tradisi untuk yang hidup itu untuk turut membantu. Ya, saya ingin ngajak misalnya Prof Rena, tiap tanggal 27, kalau Bojonegoro itu dari dulu udah tiap tanggal 27 siang, itu sudah bergilir antar kecamatan itu mereka ingin jadi tuan rumah gitu. Nah itu tidak bisa dan tidak, ini karena ada tokoh A mau hadir ini dipindah, nggak bisa Prof. Jadi itu sudah pakem mereka 27 siang itu mereka pasti pengajian yang datang kira-kira 12 ribuan itu. Bayar Prof. Bayar, jadi saya terakhir itu 27 Agustus. Saya tanya berapa sekarang bayarnya, 4.000. Jadi 4.000 setiap orang yang datang bayar 4.000. 4.000 itu untuk semacam satu iuran ya? Tidak Prof. Jadi itu untuk pengganti air mineral sama kue 1 biji. Iya. Jadi semua dapat kue dan air gitu. Itu pengganti dari mereka bayar 4.000. Kalau di Nganjuk itu tiap Minggu Wage. Jadi ada pertemuan yang kira-kira 10 ribuan orang hadir di situ. Dan di berbagai daerah begitu Prof. Saya tertegun sekali mendengar. Kemandirian Prof. Siap. Jadi mengentaskan kemiskinan, mesem. Kemudian ada Mustika Darling. Sadar lingkungan Prof. Jadi kalau mereka kan pengajian itu kan ribuan. Selalu maaf Prof, nanti ada habis sampah makanan sampah gitu. Ini memang sudah mulai digerakkan kalau setiap pertemuan besar pastikanlah sampah dibawa ya, dibersihkan ya, itu ada tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan. Nah itu sambil yang Mustika Darling itu keliling Prof. Yang ini bersihkan ya Bu, sehingga selesai acara bersih Prof. Ini yang masih harus terus kita edukasi ya Prof. Hari gini nggak bisa top down. Ada hal tertentu sebenarnya tidak top down sebagai inisiasi aja. Tapi setelah itu kita mengajak kesertaan. Seluruh elemen kesertaan. Jadi saya rasa partisipasi. Iya, dan itu harus bottom up Prof. Sehingga mereka merasa tergerak menjadi bagian yang ikut penyukses. Jadi kalau ada program sukses ya karena memang mereka bekerja. Jadi sebetulnya melakukan suatu perubahan atau transformasi sosial itu tidak cukup hanya punya kepintaran ya. Kita harus punya upaya dan bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita mengajak, melibatkan elemen-elemen itu. Sebetulnya ilmunya Prof Renat itu bagaimana menjadi enabler leader, pemimpin pemungkin. Apa yang mungkin oleh orang dianggap sulit, saya selalu bilang sulit, susah, tidak berarti tidak bisa. Jadi bagaimana kemudian mereka akhirnya mencari ruang, mencari cara, mencari jaringan bahwa ini sebenarnya kita bisa kok. Jadi bagaimana mereka berpositive thinking terhadap seluruh dinamika yang terjadi baik internal masing-masing atau lokal, regional, nasional maupun global. Jadi saya sering menyampaikan bagaimana mereka menjadi enabler leader karena kepala dinas itu juga leader di situ dan kepala-kepala UPT juga leader di situ. Nah, oleh karena itu menjadi pemimpin pemungkin itu menjadi penting. Jadi saya sering mengatakan ada orang yang berpikirnya adalah
ini bisa, tapi Ya. susah. Susah, ya. Tapi sebaliknya yang Ibu bilang pemimpin pemungkin Iya. itu adalah yang mengatakan ini susah, tapi bisa. Tapi bisa. Begitu Iya. ya, bukan bisa tapi Bisa. susah. Ya, baik, menarik nih. Siap. Kalau kita lihat seperti ini. Jadi itulah yang dilakukan di Jawa Timur dan kemudian menggerakkan elemen-elemen yang Ya. ada. Dan kemudian saya juga dengar sekarang ada desa itu bukan hanya sektor manufaktur yang Anda Ya, ya, perbaiki ya. sehingga kemudian industri investasi masuk, hilirisasi juga lebih tinggi dibandingkan Ya. tempat yang lain, dan kemudian juga Anda membangun desa. Biasanya kita tahu desa ini desa wisata, tapi juga ada desa devisa. Ya, siap. Apa itu desa devisa itu? Pada dasarnya kan masyarakat ini sudah punya produk-produk lokal. Ya. Bahkan produk lokal ini sudah dengan pendampingan dan kualitas yang kira-kira kalau untuk diekspor dia juga sudah memungkinkan. Awalnya itu saya minta BI, Prof, Ya. bikin rumah kurasi. Jadi dulu Pak Devi saya bilang, Kepala BI Jawa Timur, boleh enggak saya dibantu bikin rumah kurasi sebagai model. Karena nanti saya ingin Dinas Perindak Jawa Timur itu akan replikasi setelah nanti BI punya model. Jadi produk-produk unggulan itu Ya. ditaruh di situ. Dikurasi. Yang sudah dikurasi. Ya, nah proses kurasinya kemudian terkendala oleh COVID, maka dilakukan kurasi secara online. Oke. Ternyata kemudian di antara mereka itu bisa tembus-tembus pasar Amerika, itu luar biasa. Desa bisa tembus pasar Amerika. Ya, jadi itu yang crispy apa Oke. gitu itu bisa tembus. Lalu ada program baru dari Kementerian Keuangan LPI. Jadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Import. Ya. Jadi LPI itu ternyata basisnya desa. Nah, kalau ini sudah punya produk-produk dan kemudian sudah dikurasi oleh tim BI dan kita melihat persyaratannya. Pertama bahwa ini genuine, itu adalah produk mereka. Genuine, yang Dia khas tidak benar-benar di daerah itu sendiri, Ya. bukan dari daerah lain. betul. Oke. Jadi dia bukan menjual produk orang lain. Satu. Kedua, di situ ada asosiasi. Boleh Ya. koperasi, boleh apa. Berarti memang desa itu atau mungkin gabungan dari beberapa desa di sana memang punya potensi untuk memproduksi jenis barang yang sama. Tinggalkan kualitasnya. Ya. Nah, itulah dulu kami menginisiasi communal branding, Prof. Ya. Supaya ketika kita ketemu market gede, Ya. ini udah communal branding, jadi mereka QC-nya itu sudah terstandarisasi. Dan itu tentu nanti menyangkut soal storytellingnya ya, Ya, narasi. betul. Nah, ini yang Narasi, paling susah itu adalah storytelling. Karena saya selalu menyampaikan bahwa ini produk ini, storytelling itu justru nilainya tinggi sekali. Itu yang membuat orang Ya. tergugah. Ya. Ya. Nah, sudah seperti itu biasanya saya sendiri, Prof, yang datang, saya kemudian mencoba ngecek betul enggak memang ini asli produksi mereka, betul enggak memang banyak yang produksi di sini. Kemudian sudah ada asosiasi apa enggak atau ketua kelompok atau apapun namanya. Baru kita mengajukan ke LPII. Karena saya yang muter terus desa devisa Jawa Timur izin paling banyak, Prof. Saya senang sekali ketika mereka testimoni itu ujungnya adalah kalimat mereka, kesimpulan mereka, ternyata ekspor itu mudah. Udah cukup bagi saya. Ada Ketika yang masyarakat mengatakan ekspor itu kayak apa, urusannya susah, apa, ternyata gitu. mereka sekarang mengatakan ekspor itu mudah. Ya, ada yang melakukan olahan burung walet dari Gresik. Ya. Perempuan muda. Perempuan muda ini ternyata kemudian marketnya di Hong Kong itu gede banget. Saya senang karena kemudian beliau pun menyampaikan ternyata ekspor itu mudah. Jadi begitu. Itu mahal itu sekarang burung walet itu. Bu Kofifa, sebelum Siap. dilanjutkan kita ngopi dulu. Saya tahu Ibu Saya Kofifa coffee juga lover. coffee lover ya. Siap. Oke. Ya, Ya. Sama kopi punya inspirasi. kopi. Iya. Betul. Betul. Karena ngopi inspirasi jadi banyak hidup. Ya, makasih ya. Nggih. Ya, saya juga ikut menemani. Ya, baik, Ibu Kofifa. Jadi ada desa yang kemudian akhirnya ekspor mudah. Bisa diceritakan ekspor devisa apa lagi yang di sana selain sarang burung walet? Oh, banyak, Prof. Jadi ada tenun Ya, yang tenun. dari Gresik juga. Oke. Itu ternyata pasarnya itu kayak di Yaman, di Sudan, pasar-pasar Afrika ternyata bagus, Prof. Itu sempat menjadi salah satu gift ya untuk saya tidak tahu untuk kepala negara, tapi untuk pertemuan G20. Jadi sudah
kan mereka ini sudah terbimbing ya. Ya. Jadi setelah LPII apa sebetulnya benefitnya? Pertama pendampingan. Mungkin pendampingan ada desain yang update gitu. Kemudian yang kedua pendampingan pembiayaan dan yang ketiga market. Jadi akses pasar ini sangat terbuka, dibutuhkan ya. Prof. Ada juga yang bercerita kepada saya soal ada rumput laut, tapi sebenarnya bukan dari laut, tapi dari tambak. Iya Prof, ya, betul, ya? Sekarang sedang berkembang itu. Jadi rumput laut tapi ditanamnya di empang. Ternyata dari rumput laut, ya kita sebut rumput laut yang ada di empang itu, itu menjadi makanan bergizi bagi ikan. Nah, sementara ini petambak itu membutuhkan pupuk untuk ikan. Nah, ini sudah nggak butuh lagi. Jadi pupuk itu bukan hanya untuk padi, tapi juga untuk ikan selama ini. Iya, begitu. Oh, gitu siap, Prof. Maka kalau pupuk bersubsidi itu kemudian hilang, itu sebenarnya yang menjerit bukan hanya petani padi, tapi juga petani ikan, petambak, Prof. Nah, itu sudah ekspor ke Australia. Nah, suatu saat pas pengiriman ini pelepasan ekspor saya datang, kemudian buyernya dari Australia datang, saya sampaikan karena kebutuhan mereka tambah banyak dan ini suplainya juga bisa terpenuhi. Apa bisa bikin pabriknya juga di sini. Alhamdulillah Agustus 2023 juga sudah bikin pabrik di Sidoarjo. Pabrik ini untuk kosmetik, bahan kosmetik dari rumput laut. Rumput empang itu tadi. Ya, rumput empang. Nah, sekarang dikembangkan di Bangkalan dan Sampang. Ini kerjasama Australia dengan UTM. Itu juga menurut saya sesuatu yang menarik karena dari rumput laut selain ikannya bisa hidup, bergizi dari gizinya akar rumput laut tadi, ternyata ini juga bisa menjadi renewable energy. Jadi kalau masing-masing bisa mendapatkan nilai tambah, memberikan solusi dari kebutuhan-kebutuhan suplai energi di tingkat desa atau mungkin tingkat kecamatan, maka nilai tambah itu bisa dirasakan lebih besar oleh para petambak. Lantas juga ada yang bertanya, Bu Kofifa ini kan memimpin tidak cukup sendirian, ada wakil gubernur. Ya. Bagaimana Anda membagi peran dengan wakil gubernur? Ini Mas Emil Dardak. Saya rasa ini pelajaran Prof. Rinat lagi. Kita harus bikin super team. Super team? Super team, bukan menjadi superwoman. Enggak, super team. Jadi mereka sebetulnya punya keunggulan-keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif. Mereka punya spesifikasi untuk bisa menangani hal-hal tertentu. Jadi memang harus ada super team, Prof. Masing-masing kita tidak merasa ini saya gubernur, tapi kita adalah super team. Saya melihat ada di berbagai daerah begitu ya, yang akhirnya hanya menjadikan wakil gubernur itu sebagai untuk membuka acara karena gubernur berhalangan, pidato, hanya pekerjaan protokoler. Tapi di Jawa Timur Anda tidak melakukan begitu? Tidak, karena kami super team, Prof. Jadi ya kebetulan juga Mas Emil ini memiliki kompetensi yang sangat bagus, kapasitasnya juga sangat bagus dan matur nuwun ya. Dan beliau juga memiliki karakter yang sangat baik gitu, sehingga kami ini bersama-sama setelah kami sudah tidak lagi menjadi gubernur wakil gubernur gitu, kami tetap saja Prof ada kegiatan di mana Pak Emil saya nggak bisa datang, minta tolong ya. Datang. Padahal bukan wakil gubernur gitu bukan, tapi kami membangun kekerabatan, persaudaraan di atas dari semua sistem yang kita bangun, tapi rasanya kebersaudaraan itu menjadi penting. Suatu saat bahkan ada sebuah forum di India, saya bilang waduh saya nggak bisa ini, gitu. Meskipun itu online, saya bilang jam yang sama, ini saya perjalanan pesawat ke sana gitu. Lalu saya sudah mengkonfirmasi kepada panitia, ini nanti saya akan diwakili oleh Pak Emil Dardak. Itu panitianya tidak ada panitia yang bilang kami ini mengundang Ibu tidak sebagai gubernur ini, enggak ada Prof, tidak ada. Jadi selama ini kami bersambung, berkomunikasi dan kita bersinergi, Prof. Lantas untuk pilkada ini Ibu Kofifa masih memegang Nawa Bakti Satya? Ya, Nawa Bakti Satya 2, Prof. 2. Jadi supaya mudah Nawa Bakti 2. Iya. Jadi kenapa Nawa Bakti 2? Ada beberapa yang kita melakukan reposisi. Jadi dulu kan Tistas gratis berkualitas itu untuk pendidikan dan kesehatan. Tistas? Ya. Sekarang kita pisah, Prof.
Sekarang pendidikannya sendiri, kesehatannya sendiri. Dulu ada Jatim Amanah, Jatim Berkah. Sekarang kita gabung Jatim Amanah Berkah, itu jadi satu. Sehingga jumlahnya tetap 9. Ada ya. Jatim Harmoni juga. Oh iya, Jatim Harmoni wajib, Prof. Apa itu Jatim Jatim Harmoni itu karena kita harus membangun harmonious partnership. Di antara stratifikasi status sosial ekonomi, kami di Jawa Timur itu ada 5 subkultur. 5 subkultur itu harus diajak berdialog secara kultural. Sehingga mereka saling menemu-kenali gitu. Suatu saat kami HUT Pemprov, kami mengundang subkultur itu, 5 subkultur, kemudian mereka menginap dan mereka berdialog. Itu ya untuk pertama kalinya bahwa yang suku Tengger, oh ada suku Samin, oh ada Osing, yang Osing juga begitu, oh ada suku Tengger. Jadi dialog antar budaya itu menjadi penting. Menarik ya. Itu akan menjadi akar perekat dari harmonious partnership di antara, ini baru di antara subkultur. Iya, iya. Tapi kan itu juga di antara stratifikasi sosial ekonomi, antara kota dan desa. Ya, Jadi ini juga ya. kan kita ini membangun itu nggak bisa linear kota desa sama, Ya. utara selatan terutama. Jadi memang pola-pola bagaimana kita memberikan semacam insentif untuk daerah tertentu gitu. Nggak bisa equal, yang ada equity, bukan equality, equity. Nah, ada yang memang ini harus disupport lebih banyak karena ini harus didorong lebih kuat lagi. Ada gitu. keberpihakan, Iya, afirmasi siap, lah. Afirmasi, siap, Prof. Ya, ya. Baik, Bu Kofifa, kita ngopi dulu ya. Wah. Kita ngopi dulu supaya inspirasinya Boleh tisu? terus mengalir ini ya. Ya. Semoga cocok. Bagus, ya. Prof. Pasti yang di Jawa Timur lebih enak. Bu Kofifa, kemudian prestasi ekonomi. Anda mengentaskan kemiskinan tadi sudah kita bahas, kemudian pendidikan Anda perbaiki, kemudian ada angka stunting juga Anda sudah turunkan. Apa resepnya sebetulnya untuk memperbaiki ekonomi? Kita mesti banyak dialog ya, Prof. Seperti pengusaha-pengusaha itu, saya suka ketemu mereka terbatas. Ada kesulitan apa di lapangan. Kami ini punya banyak investor dari Jepang, Prof. Ya. Maka biasa sampai kemudian kita tidak pertemuan besar-besar, Prof. Ada yang significant investor misalnya dari Jepang. Saya mau dengar gitu. Saya mau dengar apa yang terjadi dalam dinamika bisnis mereka. Kita pun kadang melakukan pertemuan di rumah konjen, Prof. Touching heart, supaya mereka juga akan mengajak investor Jepang lainnya ke Surabaya dan mereka merasa disapa kan, Prof. Mereka juga butuh suasana yang merasa bahwa ada komunikasi yang terbangun di antara kami. Lantas kalau ke belakangnya bagaimana? Kami punya komunikasi yang sangat bagus dengan seluruh instansi vertikal. Jadi memang kemudian kita menyampaikan bukan hanya soal power plant. Kenapa ini kadang juga air ya, Prof ya, suplai air yang kurang, kemudian ada beberapa hal kaitan dengan support infrastruktur, bagaimana mereka bisa lebih nyaman, hal-hal seperti itu sampai dengan mereka tanya soal regulasi, misalnya begini, Bu, kami ini kan sebetulnya punya alat kami sedang rusak. Nah, ketika alat itu rusak, kan ini masih dalam garansi produsennya, sehingga kami mendatangkan orang untuk membetulkan ini mesin-mesin yang dari produsen itu mendatangkan ahli mesinnya supaya kami bisa produksi lagi. Lalu kemudian kami didatangi aparat, kami dianggap memasukkan tenaga kerja asing, seperti ini kan, jadi kan yang memungkinkan, ada saja hal-hal seperti itu, yang memungkinkan membantu komunikasi kan kami, gitu, bahwa ini orang ini hanya sekian hari di sini, kepentingannya adalah mereka memang ahli mesin dari pabrik ini dengan surat tugas ini, ya hal-hal seperti itu, Prof. Menurut saya berkomunikasi itu penting, sehingga mereka bisa kalau suatu saat ada, ini kan mereka suka ada pertemuan investor dari negara mana, pertemuan investor negara mana. Mereka juga bisa menyampaikan bagaimana perhatian pemerintah kepada mereka. Termasuk waktu COVID, kita juga
melakukan misalnya PCR di beberapa titik. Kami ya. melakukan itu. Jadi Prof. tidak dibiarkan mereka berjuang sendiri-sendiri, tetapi insya Allah tidak. setiap kali mereka ada masalah kita fasilitasi. Kami berusaha dan untuk itu. inilah tadi pemimpin yang melayani tadi. Ya, saya paling tidak secara pribadi saya menempatkan diri saya bagaimana how to govern, how to serve. Ya. Ya, Prof. Bu Kofifa, ini kita lihat ke belakang, Anda sudah kaya dengan banyak pengalaman. Oh, sama-sama kita belajar, Prof. Izin belajar. Anda memang dari bawah sebagai pengurus Muslimat NU, kemudian juga Anda pernah menjadi anggota DPR. 4 kali kami, Prof. 4 kali. Pernah wakil ketua DPR sebetulnya, sebentar. Oh, sempat menjadi wakil ketua DPR. Ya, karena kemudian dipanggil Gus Dur jadi menteri. Ya, Siap. pernah jadi menteri. Era Gus Dur, kemudian menjadi era menteri lagi di eranya Pak Jokowi. Kemudian Anda menjadi gubernur Jawa Timur, begitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman. Anda bisa melihat dari aspek sebagai legislator, kemudian juga Anda melihat sebagai pemerintah pusat, dan kemudian sekarang ada di daerah. Tapi Anda juga bekerja sama dengan para bupati dan wali kota yang dipilih oleh konstituennya masing-masing, kan begitu ya. Apa kesulitannya? Saya tidak merasa ada kesulitan. Mereka itu hampir semua bupati wali kota panggil saya Bunda. Ada yang usianya di atas saya tetap aja panggil saya Bunda. Jadi saya menempatkan seperti bundanya mereka, gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita harus ingatkan, itu stunting di sini tinggi loh, angka kematian ibu di sini tinggi loh. Jadi enak kita, Prof. Ayo di sini ada perguruan tinggi. Nanti saya ke perguruan tinggi mana, tolong ya nanti KKN-nya di sini. Nanti fokus di program ini, gitu. Sehingga perguruan tinggi di Jawa Timur terutama itu kita bisa mengkomunikasikan supaya nanti KKN-nya di sini, di sini, di sini. Ada perguruan tinggi itu kalau pelepasan mahasiswa KKN, kepala desanya diundang, Prof. Ada yang ratusan kepala desa diundang. Karena ini nanti akan KKN fokus di desa ini fokus di desa ini. Sehingga kepala desa sebelum kedatangan mahasiswa KKN mereka sudah tahu, oh nanti kira-kira fokusnya seperti ini. Nah, biasa juga saya menyampaikan kalau ada hal barangkali yang bersinergi dengan Dinas A, Dinas B, Dinas C, tolong dikomunikasikan. Jadi kita bisa lihat di sini peranannya adalah sangat holistik. Oh ya, holistik dan betul. Juga bagaimana bekerja dengan banyak pemimpin dengan banyak pemimpin, formal dan informal leader. Formal dan informal leader. Siap. Luar biasa, terima kasih banyak kami Ibu terima Kofifa, kasih. banyak hal yang sudah kita pelajari. Inilah contoh seorang gubernur yang luar biasa. Kita akhirnya berhasil mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur. Kami berharap bahwa Jawa Timur menjadi new center of gravity. New center of gravity. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Maaf, dan itu banyak ilmunya, Prof. Renat. Saya hanya bicara sedikit-sedikit saja. Saya memang setiap tahun diundang oleh Ibu Kofifa dan saya senang sekali karena bertemu dengan orang-orang yang menjalankan, bukan hanya menyimpan pengetahuan di kepalanya, tetapi lebih karena diterjemahkan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan masyarakat bisa menikmati dan menjadi teladan tentunya ya. Dan tentu saja pemimpin seperti ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita dan semoga Indonesia semakin banyak pemimpin yang hebat dan ini pemimpin perempuan ya yang luar biasa. Stay relevant.